أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, dengan taufik dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah yang berkaitan tentang suatu ahkam di dalam syariat, yaitu ahkamun nikah. Kita telah mengambil beberapa hikmah-hikmah yang besar, maslahat-maslahat yang besar yang bisa dipetik dari hukum-hukum nikah, yang mana pada pertemuan yang lalu telah dibahas sebagian saja atau sebagian kecil dari hukum-hukum, dari maslahat-maslahat, hikmah-hikmah yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui proses an-nikah. Di antaranya pada pertemuan yang lalu telah dibahas bahwasanya termasuk hikmah dari nikah, maslahat nikah yang jelas, yaitu memperbanyak jumlah daripada kaum muslimin, dan ini merupakan dalam rangka mewujudkan kecintaan Rasulullah SAW, dan ini merupakan ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul walud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita-wanita yang penyayang, sayang anak, sayang suami, serta banyak anaknya, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga nanti di hari kiamat atas banyaknya umatku. Tentu saja umatnya yang berada di atas al-haq, umatnya yang berada di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Termasuk hikmah yang jelas, yaitu menjaga kemaluan, dan menjaga kemaluan adalah ibadah. Ifah itu adalah ibadah. Buktinya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dakwanya, atau tepatnya Abu Sufyan tatkala berkunjung dipanggil oleh Heraklius, di istananya ketika dia berdagang di Syam. Madza yad'u hadzal rajul fikum? Apa sih yang dia dakwakan? Apa yang didakwakan oleh Muhammad? Maka Abu Sufyan ketika itu masih kafir. Ya'muruna bi an nuwahhidallah subhanahu wa ta'ala wa la na'budu min duni syai'an. Wa ya'muruna bil iffah. Dia memerintahkan kepada kita untuk bertauhid, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Kemudian dia menyuruh kita untuk iffah, untuk menjaga diri, untuk menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga menyuruh kita untuk silaturahim. Ini menunjukkan bahwasanya iffah, menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena diperintahkan oleh syariat. Ya. Kemudian kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu salah satu hikmahnya, yaitu keberadaan suami yang memberikan infak dan menjaga istrinya. Ini juga ibadah. Ini ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Sesungguhnya laki-laki itu yang jadi pemimpin bagi para wanita terhadap apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lebihkan sebagiannya di atas yang lain, dan terhadap apa yang telah mereka infakkan untuk istri dan anak-anaknya. Ini adalah ibadah yang besar, ibadah yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu ala miskin, dinarun anfaqtahu ala iyalik, fa'ahabbu ila Allah wa a'zamuhu ajran indallah dinarun anfaqtahu ala iyalik." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dinar, harta benda, apakah berwujud dinar, yang kau infakkan di jalan Allah, membela agama Allah, demi dakwah ila Allah, kemudian harta yang kau infakkan untuk orang miskin dan yang lainnya, tetangga dan lain sebagainya, dan harta yang kau infakkan kepada istri dan anak-anakmu, ketahuilah, kata Rasulullah SAW, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu harta yang engkau infakkan untuk istri dan anak-anakmu. Ini lebih mulia, lebih besar. Jadi terkala seorang suami atau seorang ayah memberikan infak kepada anak dan istrinya, ini haruslah dia berniat dalam rangka memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Apabila dia tidak berniat seperti itu, maka amalan yang besar ini tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Tidak jadi apa-apa, perkara yang mubah-mubah saja. Tapi apabila diniatkan dalam rangka memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka berubah dia menjadi amalan yang sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahabbuhu indallahu a'zamuhu ajran indallah. Dinar anfaqtahu ala iyalik. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, yang paling dicintai Allah yaitu harta yang kau infakkan kepada anak dan istrimu. Maka dari sini ulama mengatakan bahwasanya memberikan infak kepada anak dan istri ini lebih diutamakan daripada zakat mal. Tentu saja ini lebih diutamakan daripada zakat mal. Jadi seorang memberikan kepada anak dan istri terlebih dahulu, kemudian apabila ada lebihnya baru dikeluarkan 2,5%. Itu pun kalau lewat nisab dan lewat 1 kali haul, 1 tahun. Tapi kalau ternyata telah diinfakkan kepada anak dan istrinya tidak mencukupi, maka tidak diwajibkan untuk zakat mal. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga dibahas tentang bahwasanya hikmah yang besar yang Allah Subhanahu berikan dalam pernikahan, yaitu khusus sakan wal uns bain zaujain. Selayaknya yang namanya nikah itu suami istri akan merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kesejukan hati satu sama lainnya. Ini layaknya nikah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ayat ini biasanya paling dihafal bagi ikhwan dan akhwat yang sedia mau menikah. Ar-Rum ayat 21. Dan di antara kebesaran-kebesaran Allah
Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan bagi kalian supaya kalian merasa tenang, merasa damai, merasa bahagia di sisi yang satunya. Istri di sisi suaminya dan suami di sisi istrinya. Dan lebih daripada itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian berdua, suami dan istri, itu rasa cinta satu sama lainnya, berkasih sayang satu sama lainnya. Ini karunia yang besar yang Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu pernikahan. Kemudian sebenarnya masih banyak yang lain daripada hikmah-hikmah nikah, daripada hikmah-hikmah nikah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah taala, karena kita akan baca bukunya beliau yang berkaitan tentang nikah. Wan nikahu aqdun syar'i yaqtadi hilal istimta'i kulli min az-zawjain bil akhar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun indakum. Istahlaltum bi furujahunna bi kalimatillah. Sesungguhnya nikah itu adalah akad yang syar'i, akad yang diatur oleh syariat. Yang sebagai salah satu konsekuensinya, halalnya perkara tadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu sama lainnya. Kalau tadinya sebelum nikah haram untuk melihat satu sama lain, kemudian diharamkan juga untuk saling menyentuh satu sama lainnya, akan tapi setelah menikah maka Allah jadikan perkara yang tadi haram menjadi halal dan bahkan mustahab ataupun wajib. Di suatu saat yang namanya menggauli istri bukan cuma sekedar perkara yang mubah-mubah saja, akan tapi itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi satu sama lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washiruhunna bil ma'ruf." Wahai para suami, pergaulilah istri-istri kalian itu dengan baik. Berarti di sini menggauli istri dengan baik ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi budhi ahadikum shadaqah." Terkala kalian melampiaskan hasrat seksual kalian kepada istrinya dan istri kepada suaminya, itu adalah ibadah. Itu adalah shadaqah. Yang kalau kita berharap dengan ibadah tersebut, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mana tahu kalau kita di situ adalah kesempatan kita untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wala tahqiranna minal ma'ruf syai'ah." Jangan kalian menyepelekan perkara yang baik walaupun kalian anggap itu ringan. Kita tidak tahu kalau sekiranya pergaulan kita yang baik dengan istri inilah salah satu sebab yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang dengan keras. Wala tahqiranna, kata Rasulullah SAW. Bukan cuma sekadar wala tahqir, tapi di sini ditekankan oleh Rasulullah, wala tahqiranna minal ma'ruf. Janganlah sekali-sekali kalian meremehkan perkara yang baik, walaupun dia seperti apapun. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak tahu kalau perkara ibadah yang kesannya ringan, ternyata perkara tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang menyebutkan, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada api neraka walaupun cuman berinfak dengan separuh buah kurma. Lihat, separuh buah kurma dengan ikhlas, apabila diinfakkan,
maka bisa memasukkan seorang ke dalam surganya Allah dan menyelamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih-lebih lagi ya, kalau lebih besar daripada itu. Ya. Lebih besar daripada itu. Kita tidak tahu kalau sekiranya perkara tersebut adalah yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'ala syahadatu an la ilaha illallah adnaha imatul adza 'anil tariq. Ya. Bahwa iman itu kita tahu 70 sekian cabang. Yang namanya iman, cabang-cabang keimanan atau ibadah itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, ya. Mempersaksikan bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk diibadah itu kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang sempat mengganggu jalannya kaum muslimin. Yang paling rendah kata Rasulullah. Yang paling rendah saja apabila dilaksanakan dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan berakibat masuknya ke dalam surga. Sebagaimana suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa laqad ra'aitu rajulan yataqallau fil jannah fi syajaratin qata'aha kanat tu'dil mu'minin." Sungguh aku telah melihat ya, salah seorang yang bergelimang kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling dianggap paling sepele, iman yang paling rendah, ibadah yang paling rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyingkirkan gangguan yang sempat mengganggu jalannya kaum muslimin. Ya. Ada ranting yang mengganggu jalan kaum muslimin dia singkirkan dan ikhlas dia mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia masuk surga karena amalan tersebut. Lebih-lebih lagi daripada nikah, bergaul yang baik dengan istri bergaul yang baik dengan suami, ini lebih besar lagi amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilaksanakan sesuai dengan karakter syariat, maka akan berakibat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Dan akad nikah ya, merupakan perjanjian yang kokoh, ya, yang sakral dan suci antara suami dan istri. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Ya. Ya. Jadi dengan nikah para istri mengambil janji ya, dari kalian ya, akad yang kokoh, yang kuat ya, dari kalian ya, disebutkan mitsaqan ghalidha, akad yang kokoh lagi kuat ya, yang sakral dan suci. Fahuwa aqdun yujibu ala kullin minaz zawjain nahwal akhar al-wafa'a bimuqtada. Ialah ya, adalah akad nikah ini akad yang mewajibkan ya, yang mengharuskan masing-masing daripada istri dan suami ya, untuk ditunaikan ya, sesuai dengan konsekuensinya, sesuai dengan konsekuensi daripada akad nikah tersebut. Jadi itu adalah akad perjanjian yang kokoh, satu sama lain dalam menunaikan janjinya. Ya. Hendaklah menunaikan janjinya. Inilah salah satu sifat keimanan. Ya. Salah satu sifat keimanan menunaikan janji, ya, janji satu sama lainnya. Dan sebaliknya apabila tidak ditunaikan janji, maka ini merupakan salah satu sifat-sifat munafiqin. Wa idza ahada ghadar, apabila ada perjanjian mereka berkhianat ya. Wa idza tumina khan, dan apabila diberi amanah mereka berkhianat ya, tidak memenuhi janjinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian, perjanjian-perjanjian di antara kalian. Yang lebih berhak lagi untuk ditunaikan amanahnya yaitu an-nikah. Kita tidak jumpai ya, di dalam muamalah, ya, di dalam pergaulan, ya, di dalam akad transaksi, ya, dalam kehidupan manusia yang diperketat ya, dan disakralkan lebih daripada nikah. Akad jual beli ya, tidak perlu pakai wali, ya, tidak perlu
oleh saksi, walaupun maksudnya tidak diwajibkan oleh saksi. Ya. Demikian juga akad investasi atau utang piutang, tidak perlu seribet itu. Ya. Tapi yang namanya nikah, ini adalah akad muamalah ya, antara manusia, antara laki-laki dan perempuan. Di sini Allah syaratkan, Allah wajibkan beberapa syarat ya, yang nanti akan kita bahas satu persatu syarat-syaratnya. Di antara diwajibkan, di antaranya ya, keislaman ya, pasangannya ya, karena tidak halal bagi wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki yang kafir. Kemudian kalau akad jual beli dan akad selainnya boleh, bebas ya. Orang mau membeli dari orang kafir dari orang muslim, bebas. Tapi untuk nikah disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian disyaratkan juga untuk saling ridho satu sama lainnya. Ya. Kemudian setelah itu diwajibkan untuk adanya wali dari pihak wanita dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas insyaallah. Ya, ini menunjukkan akad yang sakral, akad yang benar-benar perjanjian yang benar-benar agung, yang hendaklah ditunaikan satu sama lainnya. Kemudian disinggung oleh Syekh, wa yubah liman indahu al-maqbarah wal aman min al-hayd ay yatazawwaja bi akthar min wahidah. Dan dihalalkan ya, bagi laki-laki ya, yang mampu serta yakin atau merasa aman dirinya daripada kezaliman ya, untuk menikah lebih daripada satu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." An-Nisa ayat yang ketiga. Wahai orang-orang yang beriman, nikahilah ya, ma taba lakum minan nisa', wanita yang baik-baik dari kalangan kalian, wanita yang bisa menjaga diri dari kalangan kalian, wanita yang muslimah dan salehah dari kalangan kalian ya. Matna bisa 2, bisa 3, bisa 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan apabila kalian takut untuk bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Iya. Jadi di sini syariat Islam, syariat yang mulia, baina ifrat wa tafrid, baina ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Iya. Jadi disyariatkan ya. Dan bahkan suatu saat dimubahkan atau disunnahkan, bahkan diwajibkan bagi seorang laki-laki untuk menikah daripada satu, lebih daripada satu. Suatu saat bisa wajib hukumnya ya, seorang suami untuk menikah lebih daripada satu ya. 2, 3, 4 tapi diingatkan oleh Allah SWT, kalau kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah satu. Berarti apa? Berarti konsekuensinya nikah lebih daripada satu bukan cuma sekedar mubah-mubah saja, hal-hal saja, bisa wajib dan bisa haram. Kalau sekiranya dengan nikah lebih daripada satu dia sudah berhasrat untuk tidak berlaku adil atau menzalimi istri atau darahnya, istri yang pertama atau yang selanjutnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, maksudnya adil dan sebaliknya kita jumpai kelompok yang ekstrim ekstrim kanan dan ekstrim kiri sebagian mencela syariat ini dikatakan syariat ini adalah menzalimi hak wanita. Maka kita akan katakan kepada mereka, siapa yang lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha tahu. Syariat yang seperti ini adalah syariat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya.
Sebagaimana tersebut disebutkan dalam satu hadis, dalam satu peperangan Rasulullah SAW melihat seorang ibu yang panik, seorang ibu muda yang panik untuk mencari anak bayinya, hilir mudik kesana kemari dalam suasana hiruk pikuk. Kemudian qadarullah dia dipertemukan oleh Allah SWT dengan anaknya. Serta-merta anak tersebut diambilnya, bayinya tersebut diambilnya, kemudian dia susui. Bayi menjerit-jerit di suasana peperangan, kemudian dia susui. Saking sayangnya dia kepada anaknya. Rasulullah bersabda, "Atarauna hadhi satulqi waladaha finnar?" Apakah mungkin enggak? Masuk akal tidak? Ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api. Lah ya Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah. Suasana perang dia berani mengorbankan anaknya, mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan anaknya. Lihat bagaimana bentuk wujud kasih dan sayang seorang ibu kepada anaknya. Tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin. Ini saja lihat saja bagaimana dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala arham bi ibadihi min hadih liwaladiha. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya. Perasaan sayang dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya lebih besar daripada ibu ini kepada anaknya. Lihat, bahwa sebagai apa? Tidak bisa dibandingkan antara wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dengan orang-orang manusia kepada manusia yang lainnya. Kalau ini mereka menyerukan bahwasanya ini, kalau syariat yang mulia ini merupakan bentuk kezaliman daripada hak-hak wanita. Waliyadu billah, sungguh naif, dan dikhawatirkan bisa menjerumuskan orang ke dalam kekufuran apabila dia membenci syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Demikianlah, tatkala mereka benci terhadap syariat Allah, terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan amalan mereka. Dari sini, benci terhadap salah satu syariat yang Allah turunkan ini membatalkan keislaman seseorang. Jadi hati-hati berbicara hal-hal yang berkaitan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah di situ hikmahnya begitu besar. Dan sebaliknya, tidak dibenarkan pula bagi orang yang tidak memiliki kemampuan dari sisi ilmunya, mengetahui ilmunya seperti apa syariatnya, seperti apa ketentuan-ketentuannya, kemudian mungkin dia tidak bisa berlaku adil. Makanya seperti ini tidak dibenarkan. Seperti ini diharamkan. Tidak mengerti seperti apa ilmunya yang berkaitan dengan masalah ini. Bagaimana diwajibkan dia untuk taswiyah. Bagaimana diwajibkan dia untuk menyamaratakan mabitnya. Di mana dia bermalam. Sebagian orang waliyadu billah melaksanakan ta'addud az-zawjat, menikah lebih daripada satu, tapi tidak berlaku adil. Di istri yang satu hari, di istri yang lain sepekan. Ini zalim. Ini akan dituntut nanti di hari kiamat. Nah, seperti ini haram. Tidak dibenarkan kalau di awal ta'addud, di awal poligami, sudah berniat yang seperti itu, haram hukumnya poligami bagi dia. Jadi adil yang matlub yang dikehendaki di sini dikatakan Syekh Fauzan, ini adil yang sesuai dengan kemampuan. Apa itu? Di antaranya at-taswiyah, adil dalam nafkah, adil dalam pakaian, adil dalam tempat tinggal, adil juga dalam bermalam. Dikatakan Syekh, wa ibahatu ta'addud zaujat min mahasin hadhihi syariah wa salahiyatiha li kulli zaman wa makan. Dan disyariatkannya untuk menikah lebih daripada satu itu merupakan bentuk, salah
salah satu bentuk keindahan syariat Islam. Ya. Dan ini berlaku di setiap zaman dan waktu, ya. Di setiap zaman dan tempat. Ya. Karena di situ terlalu banyak maslahat-maslahat yang besar bagi laki-laki dan perempuan. Ya, bukan cuma laki-laki saja, bagi perempuan juga. Ya. Sebagaimana kita lihat, ya. Sesungguhnya berhasilnya propaganda Yahudi di syariat ta'addud ini syariat terdahulu, ya. Syariatnya para nabi, ya. Syariatnya para rasul, ya. Membolehkan untuk menikah lebih dari satu, dan ini hikmahnya Allah SWT. Hikmahnya Allah, suatu fakta yang tidak bisa diingkari, ya. Suatu fakta yang tidak bisa diingkari bahwasanya perempuan itu jelas lebih banyak daripada laki-laki. Wajar yang demikian, ya. Secara biologis memang seperti itu, ya. Secara biologis seperti itu. Karena yang namanya wanita itu masa suburnya dalam setiap kali siklus subur itu cuma 1 kali 24 jam, ya. Cuma 1 kali 24 jam, ya. Sementara katanya, ya, kata orang-orang yang bergelut dalam permasalahan ilmu kedokteran, khususnya ilmu ginekolog, ya. Ya. Laki-laki sperma, ya, yang bisa, kromosom yang bisa menghasilkan anak laki-laki itu kromosom yang mengandung X dan Y. Ini sekedar faedah selentingan saja, ya. Ini katanya itu tidak bisa bertahan lama, ya. Tidak bisa bertahan lama. Sementara kromosom XX itu bisa bertahan berhari-hari, ya. Katanya bisa 3 dikali 24 jam, ya. Sementara, ya, masa suburnya wanita itu cuma 1 dikali 24 jam saja, atau 12 jam sebenarnya. 1 dikali 24 jam. Yang seperti ini memungkinkan, ya, kemungkinan besar, ya. Kemungkinan besar ia lahir 1:6, ya. 1 kemungkinan laki-laki, 6 kali kemungkinan wanita. Dan ini maha benar Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatakan itu, ada hadisnya. Ya, hadisnya Rasulullah SAW 1500 kurang lebih 1500 tahun yang lalu sudah tahu yang seperti ini. Ya, sudah mengerti perkara yang seperti ini. Bahwasanya sekarang masih penting, ya, diperkirakan 1:5. Sebentar lagi itu bisa 1:40. Ya, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih, perbandingan antara di akhir-akhir zaman laki-laki 1 yang perempuan 40. Terus mau dikemanakan 39-nya? Ya, mau dikemanakan? Ya, ini, ya, lebih baik, jauh lebih mulia di sisi Allah SWT. Tidak bisa dibandingkan antara dia melaksanakan nikah yang syar'i, ya, daripada dia berzina waliyadzubillah. Ya, zina akan merasakan penderitaan di dunia dan akhirat, ya, di dunia dan akhirat. Ya. Dan keberhasilan Yahudi tadi kita katakan bahwasanya mereka mempropaganda sehingga dari kalangan wanita muslimah juga dan bahkan laki-laki juga, dari kalangan semua pihak merasa bahwasanya ini salah satu bentuk ketidakadilan. Ini salah satu bentuk ketidakadilan, bentuk kezaliman terhadap hak wanita. Lihat bagaimana mereka berhasil. Ya. Sesungguhnya salahnya dari kalangan kaum muslimin, ya, di antaranya itu mengesankan bahwasanya yang namanya menikah lebih dari satu itu adalah momok, sehingga biasa suami mengancam istrinya, kalau berantem saya dikalangi loh, ya, atau saya ta'addud loh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah momok, ya, sehingga takut akhirnya istri-istrinya. Semestinya jangan seperti itu. Bahwasanya tidak menghalangi kebahagiaan seseorang. Tidak menghalangi. Kesannya apabila dia menikah lebih dari satu, dia tidak akan bahagia. Belum tentu. Siapa yang lebih bahagia daripada kehidupan Rasulullah? Siapa yang lebih bahagia daripada kehidupan para sahabat Rasulullah? Sementara Rasulullah SAW menikah lebih dari satu, dan sahabat-sahabat Rasulullah rata-rata mayoritas. Belum pernah saya tahu ada di antara sahabat yang menikah cuma satu. Belum pernah diketahui dalam sejarahnya, wallahu a'lam, ada atau tidak para sahabat yang menikah cuma satu. Tapi siapa yang lebih bahagia daripada mereka? Ya, siapa yang lebih bahagia daripada mereka? Mereka yang manusia yang paling bahagia di dunia dan akhirat. Ya. Ya. Ini tidak menunjukkan bahwasanya akhir dari segala-galanya. Ya. Akhir dari kebahagiaan belum tentu. Ya. Belum tentu. Bukankah kalau berpikir akal sehat,
Ya, berpikir akal sehat akan mengurangi beban. Ya. Mengurangi, bisa berbagi rasa, ya. Bisa memperbanyak saudara, silaturahim, bisa mempererat ukhuwah. Itu kan kalau dilihat zahirnya. Yang penting bagaimana kita bisa melaksanakan syariat Allah sesuai dengan kalibernya. Ini saja kuncinya. Ya. Kalau kita melaksanakan syariat sesuai dengan kuncinya, sesuai dengan kalibernya, sesuai dengan ketentuan syariat, maka kita akan berbahagia insyaallah di dunia dan akhirat. Yang tidak bahagia itu yang tidak mengamalkan syariat ini tidak sesuai dengan ketentuannya. Ya. Menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam satu permasalahan syariat, ini tidak akan bahagia dia. Ya. Yang bahagia itu adalah orang-orang yang mengamalkan syariat Allah sesuai dengan ketentuannya. Ya. Sesuai dengan ketentuannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebagian ayat, "Fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik bagi mereka, kebahagiaan yang baik bagi mereka. Ini apabila sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya nikah dikatakan Syekh Fauzan hafizahullah taala, wa nikah min haitsul hukum syar'i ala khamsati anwa. Nikah dilihat dari hukum syar'i itu terbagi menjadi 5 hukum. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan satu hukum saja, tidak bisa dikatakan sunnah saja, tidak bisa dikatakan wajib saja, tapi kata Syekh Fauzan, taratan yakunu wajiban. Kadang-kadang nikah bisa jadi wajib. Jadi barang siapa melaksanakan wajib bersalah, barang siapa meninggalkan wajib apa dosa dia. Wa taratan yakunu mustahabban. Kadang-kadang dia mustahab. Ya. Kadang-kadang disunnahkan. Anjurkan saja, tapi tidak berdosa seorang meninggalkannya. Wa taratan yakunu mubah. Kadang-kadang cuma sekedar mubah saja. Halal-halal saja. Wa taratan yakunu haraman. Ketahuilah sesungguhnya kadang-kadang nikah bisa jadi haram. Lihat. Nikah bisa jadi haram suatu saat. Wa taratan yakunu makruhan. Kadang-kadang nikah makruh. Ya. Ini harus diketahui sebelum kita melaksanakan syariat ini. Jadi kadang-kadang wajib, kadang-kadang mustahab, kadang-kadang mubah, kadang-kadang haram, kadang-kadang makruh. Ya. Fayakunu nikah wajiban. Dikatakan Syekh, nikah bisa wajib. Ala man yakhafu ala nafsi zina idza tarakahu. Nikah bisa wajib bagi orang yang khawatir akan terjerumus kepada zina. Ya. Ya. Kalau dia tidak menikah. Makanya seperti ini bukan mubah lagi. Ini wajib sudah. Ya. Karena inilah salah satu jalannya untuk menjaga diri daripada perkara yang haram. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, wa in ihtajal insan ila nikah wa khafa al-anat bi tarkihi qaddamahu 'ala al-hajj wajib. Kalau seseorang hendak menikah, ya, butuh dia untuk menikah, kepingin nikah dan khawatir akan terjerumus kepada perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menikah, maka hendaklah dia dahulukan, ya, dia dahulukan daripada haji yang wajib, apalagi cuma haji yang sunnah. Ini kalau khawatir dirinya terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah dia dahulukan daripada haji yang wajib atau apalagi haji yang sunnah. Maksudnya haji yang sunnah itu haji yang kedua, ketiga, keempat, ya, itu haji yang sunnah. Haji yang wajib itu haji yang pertama kali yang dilaksanakan seorang muslim setelah baligh, ya, setelah baligh dan mukallaf. Adapun haji yang ketika dilaksanakan ketika umur 10 tahun belum baligh, maka itu haji sunnah, harus diulangi lagi apabila dia sudah baligh dan mukallaf. Ya. Ini. Jadi ibadah yang mulia pun
haji yang dia termasuk rukun Islam pun, yang wajib sekalipun, dikatakan oleh Syekhul Islam bisa ditunda, ya, untuk menikah terlebih dahulu kalau dikhawatirkan dirinya terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan kalau sudah seperti ini, kalau sudah kondisi seperti ini, sudah kondisi khawatir terhadap dirinya akan terjatuh kepada perkara yang diharamkan, ini wala farqa fi hadhil hala bainal qadir ala infaq wal ajzan. Ini sama saja hukumnya. Ya. Tidak ada bedanya antara orang yang mampu untuk memberikan infak dan orang yang tidak mampu untuk memberikan infak. Ya. Mampu tidak mampu, kaya atau miskin, kalau sudah kondisi seperti ini harus menikah. Ya, harus menikah. Ya. Harus menikah. Jadi tidak boleh ditunda lagi. Ya. Kalau ditunda, dia akan terjerumus ke dalam neraka waliyadzubillah dikarenakan terjatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam, ya. Zahir kalam Ahmad wal Aktsarin ada mu'tibari qaul. Ya. Ya. Kebanyakan ulama, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya, itu kalau sudah kondisi mendesak seperti ini, enggak perlu dilihat lagi apakah dia mampu untuk memberikan infak atau tidak. Kenapa? Li'anna Allah wa'ada 'alaihil ghina. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan baginya kecukupan setelah menikah. Dengan firman-Nya, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Kalau kiranya mereka fakir, ya fakir itu bukan sekedar miskin. Fakir itu pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Ya, pengeluarannya, ya, pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 3 juta. Ini namanya fakir. Ini lebih miskin, lebih sengsara daripada orang miskin. Yang seperti ini saja. Ya. Kata Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32, "Iyakunu fuqara," kalau sekiranya muslim dan muslimah tadi ingin menikah, sudah ada hasrat yang kuat untuk menikah, kemudian dia tidak mampu, fakir, yughnihimullahu min fadli, maka mudah-mudahan Allah berjanji untuk memberikan kecukupan kepada mereka setelah mereka menikah. Artinya dengan berusaha. Rezeki Allah SWT yang tanggung. Iya. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu wa ma indahu syai' wa yumsi wa ma indahu syai'. Iya. Wa zawwaja rajulan lam yaqdir ala khatimin min hadid. Iya. Ya. Buktinya Rasulullah menikah. Rasulullah menikah, bukan cuma menikah. 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pada pagi hari, ya, nggak punya ya, yang untuk dimakan tuh nggak ada. Sore hari nggak ada. Ya. Tapi luar biasa, ya, kehidupan mereka, kebahagiaan Rasul dan istri-istrinya tidak ada yang menandinginya. Ya. Ya. Kebahagiaan yang Allah berikan bagi Rasulullah dan para istrinya di dunia dan akhirat tidak ada tandingannya. Dalam keadaan pagi tidak ada makanan, sore tidak ada makanan. Ya. Tetapi Allah SWT jadikan kebahagiaan yang tiada tara pada kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW di dunia dan akhirat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu jelas-jelas bukan pada makanan dan minuman atau yang semisalnya. Ya. Dan bahkan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki yang tidak mampu untuk mencari atau untuk memiliki gelang besi. Berapa sih gelang besi harganya? Kalau sekarang, ya, paling cuman 1.000 perak mungkin dapat 2 lagi. Ini Rasul nikahkan. Di suatu saat, ya, ada salah seorang sahabat yang ingin dinikahkan dengan salah seorang wanita muslimah, sahabiyah. Ya Rasulullah zawijini biha. Ya Rasulullah nikahi aku dengan dia. Ya. Kata Rasulullah SAW, dia tanya Rasulullah, hal indaka syai', apakah kamu punya sesuatu untuk jadi mahar? Ya. Ma indi syai' illa izari. Katanya,
Aku tidak punya Rasulullah kecuali sarungku ini. Kata Rasulullah SAW, lau a'taitah izarak, la izara laka. Kalau sekiranya engkau kasih sarungmu, mau pakai apa kamu? Iya, karena tidak punya pakaian. Kata Rasulullah SAW, iltamis walau khataman min hadid. Kalau begitu, carilah apa kek yang bisa jadi mahar, walaupun cuman cincin dari besi. Akhirnya dicari-cari nggak ketemu juga. Cincin besi nggak ketemu juga. Untung nggak disuruh Rasulullah cari cincin batu. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Zawwajtuka biha bima ma'aka minal Quran. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu hafal surat ini? Apa yang kamu punya daripada Al-Quran? Aku hafal surat ini ya Rasulullah. Aku bisa surat ini, aku bisa surat ini. Kalau begitu ajari dia nanti. Aku nikahkan engkau dengan mahar taklim Al-Quran. Ya nantinya setelah menikah kamu ajari dia. Ini menunjukkan bahwasanya mahar dalam bentuk hutang itu boleh. Apakah hutangnya uang, apakah hutangnya nanti berjanji untuk memberikan pelajaran entah bahasa Arab, entah tajwid dan lain sebagainya. Ya. Ini tetap saja dinikahkan oleh Rasulullah SAW karena melihat kondisi yang sudah mendesak. Kondisi yang sudah mendesak, nggak perlu ditunda lagi dan tidak boleh, bahkan bukan cuma sekedar tidak perlu ditunda, tapi tidak boleh ditunda kalau sudah kondisinya kritis seperti itu. Dikhawatirkan terjerumus kepada zina atau dikhawatirkan terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi pertama. Kondisi yang mana nikah itu wajib. Ya. Kondisi yang kedua, kondisi yang mana nikah itu mustahab. Jadi kalau wajib ditinggalkan dosa, dilaksanakan dapat pahala menurut pendapat jumhur usuliyin. Ya. Adapun mustahab itu yang dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Wa yustahabun nikah ma'a wujudi syahwa wa adamul khawf min az-zina. Ya. Listimali ala masalih katsiratin lirrijal wan nisa. Mustahab nikah pada kondisi ada syahwat, memiliki syahwat. Ya. Ada hasrat. Tapi dia merasa yakin atau kemungkinan besar insya Allah tidak terjerumus kepada zina. Maka yang seperti ini mustahab. Kenapa? Karena di dalam nikah ada maslahat yang banyak bagi laki-laki dan perempuan. Ini kondisi yang mustahab. Ya. Wa yubahu nikah ma'adami syahwah wal mail ilaihi. Dan kondisi yang ketiga, nikah itu bisa mubah. Cuman mubah, boleh dilaksanakan, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Itu dalam kondisi laki-laki atau wanitanya tidak memiliki syahwat, tidak memiliki syahwat, tapi dia harus terbuka satu sama lainnya. Kalau bisa karena lemah syahwat, impoten dan lain sebagainya, atau wanitanya juga tidak memiliki syahwat, mungkin karena tua, mungkin karena yang lain sebagainya, yang jelas tidak ada syahwat. Seperti ini bisa cuma mubah-mubah saja. Ya sudah, kalau pasangannya ridho, ya mau apa lagi? Dia ridho dengan ala kadarnya seperti apa? Ini cuma mubah-mubah saja. Tapi dikatakan Syekh, wa qad yakunu makruhan fi hadhil halah. Liannahu yafutu al-mar'a al-gharb as-sahih min an-nikah wa huwa ifaf wa huwa yadurru biha. Tapi kondisi yang seperti ini bisa makruh. Bisa makruh kata Syekh Fauzan. Yaitu kondisi akan memudaratkan pasangannya sesungguhnya. Walaupun dia ridho, bisa memudaratkan pasangannya. Ini bisa makruh dia.
menikah dan diharamkan nikah. Yang kondisi yang kelima yaitu haram nikah hukumnya. Jadi nikah bukan cuma sekedar wajib atau mustahab saja, bisa juga haram. Wa yuramu nikah alal muslim idza kana fi dari kuffar harbiyin. Lianna fihi ta'ridan li dzurriyyatihi lil khatar wa istila' al-kuffar alaihim. Wa liannahu la ya'man ala zawjatihi minhum. Diharamkan nikah misalnya itu di negeri kafir yang kondisinya itu sedang bersengketa dengan negara muslim. Ada negara kafir dengan negara muslim bersengketa, makanya seperti ini diharamkan untuk menikah. Kenapa? Karena dikhawatirkan anak-anaknya akan dikuasai orang-orang kafir dan lain sebagainya. Jadi di negeri kafir yang tidak bersahabat dengan negeri muslim, makanya seperti ini diharamkan menikah di situ. Diharamkan untuk menikah di situ. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya perkara yang haram untuk menikah. Misalnya haram menikah wanita yang masih memiliki iddah. Jadi wanita yang masih memiliki iddah ini haram untuk menikah. Jadi wanita yang dicerai belum selesai iddahnya kemudian menikah ke yang lain, ini haram, batil nikahnya. Demikian juga laki-laki yang sudah beristri 4 misalnya, kemudian salah satunya dicerai, belum selesai iddahnya, dia sudah menikah ke yang baru, ini haram hukumnya. Sampai menunggu iddahnya selesai baru dia boleh menikah ke perempuan yang lain. Tapi kalau belum selesai iddahnya, kemudian dia menikah dengan perempuan yang lain, makanya haram. Karena kondisinya dia masih beristri 4 ketika iddahnya belum keluar. Karena haram bagi laki-laki untuk menikah lebih dari 4. Kemudian poin yang selanjutnya, demikian juga tadi salah satu contohnya haram wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang non-muslim. Demikian juga haram laki-laki muslim menikah dengan selain muslim kecuali ahlul kitab. Kalau ahlul kitab boleh wanita laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab, apakah dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani. Tapi dari kalangan selain itu diharamkan. Tidak sah nikahnya laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrikah kecuali ahlul kitab. Ini pengecualian dari Allah SWT. Itu pun harus wanita Alkitab yang afifah, yang dia itu menjaga diri. Istilahnya kalangan solehahnya dari kalangan Alkitab. Solehah dalam tanda kutip, dari kalangan Alkitab. Tapi kalau dia penzina atau terjerumus kepada zina, maka haram. Jangankan wanita Alkitab, wanita muslimah, kalau dia penzina haram nikahnya. Tidak halal wanita muslimah menikah laki-laki berzina, tidak halal juga wanita laki-laki muslim menikahi wanita berzina. Haram hukumnya, batil nikahnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wazani la yankihu illa zaniyah. Perempuan laki-laki berzina tidak akan menikahi kecuali wanita berzina, dan sebaliknya wanita berzina tidak akan menikahi kecuali laki-laki berzina atau musyrik. Poin yang selanjutnya, dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menikahi perempuan yang beragama dan keturunan yang baik-baik. Sebaliknya juga wanita dianjurkan untuk menikahi laki-laki yang beragama dan keturunan yang baik-baik. Maksudnya keturunan baik-baik tentunya akan menjaga kondisi dia.
menjaga akhlaknya, ya, bukan keturunan yang bejat-bejat. Ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadfar bi dzatid din taribat yadak." Bahwasanya di saat ini hadis ditafsirkan oleh Imam Nawawi di Syarah Muslim. Di hadisnya berbunyi, wanita dinikahi karena 4. Sama saja laki-laki juga dinikahi karena 4. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikan atau kegantengannya, ketampanan fisiknya, atau karena agamanya. Maka carilah karena agamanya, sesungguhnya akan menyelamatkan engkau. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya daripada hadis ini, keumuman wanita. Ya. Keumuman wanita dinikahi karena 4 perkara. Ya, laki-laki dan perempuan menikah keumumannya karena 4 perkara. Ya. Syariat itu umum untuk laki-laki dan perempuan kecuali yang dikhususkan. Laki-laki dan perempuan keumumannya tertarik dengan lawan jenisnya karena 4 perkara. Ada yang karena hartanya, ada yang karena dia keturunan bangsawan, ya. Ada yang karena dia cantik atau tampan, ya. Ada yang karena agamanya. Maka kata Imam Nawawi, ya, itu keumuman orang seperti itu, ya. Maka kalau kalian ingin selamat, fatar bidzatid din taribat yadak, ya. Jangan tiru kebanyakan orang. Ya. Maka hendaklah engkau lihat karena agamanya. Faktor pertama, karena agamanya dan akhlaknya. Maka engkau akan selamat. Ini sebagaimana syarah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Ya, seperti ini. Dianjurkan untuk melihat akhlaknya dan agamanya. Ya. Akhlaknya dan agamanya sebagaimana dalam hadis. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama. Ya, idza ja'akum rajulun, idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illam yakun dzalik fasayakunu fasadun fil ard. Ya. Fitnah wa fasadun kabir. Apabila datang kepada kalian, ya, laki-laki, ya, yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, agamanya bagus, akhlaknya mulia, maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan fitnah yang besar. Ya. Akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar. Ya. Ini orang yang menilai, ya, orang yang menilai bukan kita, bukan kita yang mengklaim saya ini soleh, ya, dan akhlaknya bagus, ya, maka tolong nikahkan saya. Ya, bukan seperti itu. Ini orang yang menilai. Ya. Man tardawnahu, itu tazkiyah namanya. Atau saya ini wanita yang salehah. Ya. Itu orang yang menilai. Biarkanlah orang yang menilai. Jangan mentazkiyah diri. Mentazkiyah itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Tidak dibenarkan di dalam syariat kecuali kondisi yang terbatas. Kemudian sebagai kelanjutannya, ya, tadi kita jelaskan bahwasanya dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk menikahi laki-laki yang berakhlak mulia dan beragama yang baik. Sebaliknya juga wanita dianjurkan, laki-laki dianjurkan untuk mencari wanita yang mulia, akhlaknya mulia dan agamanya yang bagus. Waqad warada an-nahyu an nikahil mar'a li ghairi diniha. Dan bahkan ada larangan untuk menikahi perempuan bukan karena agamanya. Sebaliknya, kalau begitu ada larangan bagi wanita untuk menikahi laki-laki bukan karena agamanya. Ya. Karena syariat sama. Wanita dilarang untuk menikahi laki-laki bukan karena agamanya. Laki-laki dilarang juga untuk menikahi perempuan bukan karena agamanya. Karena fisik dan materinya saja, maka ini haram, maka ini tidak dianjurkan. Maka seperti ini tidak dianjurkan.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tankihun nisa li husnihinna fala'allahu yurdihinna wala limalihinna fala'allahu yutghihinna wankihuhun lidinihin. Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya belaka. Dan bisa jadi dia menjerumuskannya. Dan jangan karena hartanya, dan bisa jadi dia akan menzaliminya. Nikahilah karena agamanya. Walaupun hadis ini sesungguhnya hadis yang tidak sahih, tapi makna yang dikandung daripada hadis ini sahih, sesuai dengan hadis yang sebelumnya. Sesuai dengan hadis yang sebelumnya, Rasulullah SAW bersabda, "Fadzfar bizatiddin taribat yadak." Jadi kalau hendak menikah, fadzfar bizatiddin taribat yadak. Ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ingin menikah, pilihlah yang karena agamanya, karena engkau akan selamat di dunia dan akhirat. Jadi laki-laki ketika hendak memilih wanita, hendaklah pilih wanita yang salehah, yang akhlaknya mulia. Sebaliknya, pilihlah juga bagi laki-laki wanita yang salehah dan berakhlak mulia. Laki-laki mencari wanita yang salehah, wanita yang salehah hendaklah dia mencari laki-laki yang saleh. Kemudian di sini ada anjuran dikatakan Syekh Fauzan. Ini anjuran bagi laki-laki. Anjuran bukan suatu kewajiban, anjuran saja. Wa bara'atan nabiyyu ala ikhtiyaril bikr. Rasulullah SAW menganjurkan untuk anjuran sifatnya untuk memilih wanita yang masih perawan. Sebagaimana sabdanya kepada Jabir ketika dia menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi, artinya dalam artian janda. Tahalla bikran tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa engkau tidak menikahi wanita yang perawan, wahai Jabir? Karena sungguhnya engkau akan bermain dengannya dan dia akan bermain denganmu. Kenapa disebutkan oleh ulama? Alasannya seperti ini. Karena walima fi zawajil bikr min al-ulfati tammah. Karena ketika seorang laki-laki hendak menikahi perempuan yang perawan, di situ ada ketertarikan yang sempurna. Ketertarikan satu sama lainnya yang sempurna. Laki-laki masih belum pernah merasakan pernikahan sebelumnya dan perempuan belum pernah merasakan pernikahan sebelumnya, kan ada ketertarikan sempurna. Haitsu lam yasbiq la tazawwuj qad yakunu qalban muta'alliqan bihi. Kenapa? Karena wanita yang mungkin sudah sempat menikah sebelumnya, dia mungkin akan merasakan perbandingan dengan suaminya yang terdahulu, dan mungkin saja hatinya masih terpaut dengan yang terdahulu. Sebaliknya juga. Sehingga fala takunu hajatu lizaujil akhir tamma. Sehingga kadang-kadang dikhawatirkan hasratnya dia kepada suaminya yang sekarang itu tidak lengkap atau tidak sempurna sepenuhnya hatinya kepada suaminya yang sekarang. Ini disebutkan oleh ulama alasannya. Tapi ini anjuran, dan tidak juga secara mutlak. Tidak semua perempuan tentunya seperti itu. Tidak semuanya perempuan seperti itu. Bisa jadi mungkin karena suatu hal justru bukan kecintaannya yang terkait pada suaminya terdahulu, tapi justru kebencian yang mendalam terhadap suaminya terdahulu. Sebaliknya juga laki-laki. Kemudian disunnahkan untuk memilih. Disunahkan untuk memilih suami ataupun istri yang subur. Bisa dilihat dari keluarganya. Keluarganya subur-subur. Berapa saudara? 15 bersaudara. Ini mudah-mudahan.
Laki-laki memilih wanita yang subur, wanita memilih laki-laki yang subur. Dalam hadis disebutkan, hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudul wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Banyak hadis yang bermakna seperti ini. Nikahilah wanita yang sayang anak, sayang suami, wanita yang penyayang, ya, dan dia subur, bisa menghasilkan banyak anak, ya. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku, kata Rasulullah SAW, akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Ya. Ini anjuran untuk memperbanyak anak, ya. Anjuran untuk memperbanyak keturunan yang soleh dan solehah. Iya. Kemudian poin yang selanjutnya, dikatakan Syekh, wa mutazawwid bi ikhtilaf yahtalif bi ikhtilaf hal syakhs wa qudratil jismiyah wa amaliyah wa ta'dil li tahammul mas'uliyatihi. Yang namanya pernikahan, hukum nikah, setelah tadi kita sebutkan, kalau begitu kesimpulannya berbeda-beda, tidak bisa dihukumi sama, tidak bisa dikatakan sunnah begitu saja, kemudian tidak bisa dikatakan wajib begitu saja, tapi harus dirinci. Kadang-kadang dia wajib, kadang-kadang sunnah. Ini masing-masing kembali kepada personnya masing-masing, individu-individu masing-masing, kembali juga kepada kemampuan badan, kesehatan jasmani, rohani, harta, kemampuan berusaha untuk melindungi satu sama lainnya. Dan dalam satu hadis, buktinya Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda dan para pemudi untuk menikah segera. Karena apa? Karena yang dorongan terkuat itu bagi para pemuda dan para pemudi, bukan orang yang sudah uzur. Iya. Umumnya para pemuda dan pemudi ini hasratnya lebih besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija." Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda," ya para pemudi juga tentunya, "barang siapa yang di antara kalian sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya dengan nikah kalian bisa menundukkan pasangan kalian, lebih bisa untuk menundukkan pasangan kalian, dan lebih bisa untuk menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang masih belum sanggup, belum ada kesiapan untuk menikah, maka perbanyaklah untuk berpuasa." Ya, perbanyaklah untuk berpuasa. Puasa apa saja? Yang penting bukan puasa-puasa yang dilaksanakan pada hari-hari yang diharamkan. Puasa di hari 2 hari raya, puasa di hari tasyrik, dan puasa yang tidak dibenarkan. Ya. Selain itu diperbolehkan. Fa innahu lahu wija, karena yang puasa ini akan mengurangi hasrat yang menggebu-gebu tadi. Ya. Baik. Kita tunda sampai setelah salat zuhur, karena sudah masuk waktu zuhur. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah kedengaran azan.